Hari ini saya berada di Jawa Timur. Perjalanan saya dari Jakarta menuju kota Jawa Timur kurang lebih makan waktu sekitar 1 hari. Cukup menarik yang saya dapatkan di kota Jawa Timur ini. Dan kali ini, sore ini, saya bisa bertemu langsung dengan beliau. Ternyata memang benar apa yang masyarakat bilang, bahwa beliau adalah sosok orang yang benar-benar dia tidak melihat dari segi sosial, segi pendidikan. Faktanya saya lihat sendiri di sini, beliau begitu kebersamaannya dengan mereka-mereka yang ada di sini, termasuk saya juga. Pertanyaan saya untuk Mas Heru, tujuan Anda berbuat seperti itu pasti ada maksud dan tujuannya. Karena semenjak perjalanan saya dari kota Lamongan sampai kota Genuk, banyak sekali masyarakat yang bilang, bahkan saya tidak mengenal sosok Mas Heru itu seperti apa. Saya cuma mendengar dari kalimat-kalimat masyarakat bahwa Mas Heru mengenal sosok dari kiai sampai pejabat, bahkan sampai birokrat sekalipun. Apa maksud dan tujuan sebenarnya Mas Heru sendiri? Tujuan saya begini, Mas. Saya kan sudah ada niat baik, Mas, ya. Tujuan saya gini, saya mau mengasih percikan kepada salah satu orang-orang yang di bawah saya, Mas, ya. Saya kan merasa tersentuh, Mas, ya. Walaupun itu sebuah percikan kecil, saya kan kasihan, Mas, melihat orang yang di bawah saya, misalkan dari kita lain agama, dan itu saya tidak ngurus, Mas, karena saya itu merasa tersentuh gimana gitu loh, Mas. Enak toh, Mas, jadi orang kaya gini-gini pertemuan dengan saya, tapi saya tidak mengharap yang seperti itu, Mas, yang ada di bawah saya, Mas. Saya mikir, Mas, nasibnya orang, memikir nasib orang banyak itu menurut saya, Mas. Saya kan pernah dididik sama kiai-kiai di sana, di sini itu gitu. Katanya, Mas, saya kan relawan Gus Dur. Memikirkan nasib orang banyak dengan hati nurani dan memperjuangkan orang-orang yang kecil adalah pekerjaan yang sangat mulia. Itu dari hati saya. Saya tanpa ada yang nyuruh, Mas, sebetulnya. Tidak ada yang nyuruh. Cuma saya sudah dikenal orang dari kalangan DPR, dari apa itu, tapi tidak ngurus ya, Mas, gitu-gitu. Pokoknya saya apa itu istilahnya, niat baik saya sudah saya buktikan kepada masyarakat umum gitu, Mas. Itu aja namanya, kan saya dengan ikhlas ya, Mas, ya. Saya tidak dapat gaji dan gini-gini, saya tidak, Mas. Misalkan saya punya uang 100.000 gitu, mau pulang, Mas, buat makan istri, daripada ada yang buat anaknya nggak makan, tak kasihkan, Mas. Bisa dicek di sini-sini. Itu tujuan saya. Saya tidak punya niat apa-apa. Ya, memang orang itu ada dua hubungan. Yang pertama, hablum minallah, hubungan kita kepada Allah sebagai seorang hamba. Dan yang kedua, hablum minannas, hubungan kita dengan sesama manusia. Untuk hablum minallah itu menjadi prioritas atau pribadi kita sendiri-sendiri. Mau seperti apa ibadah kita, mau seperti apa kelakuan kita kepada Allah, itu tergantung kita sendiri. Tapi yang hablum minannas, hubungan kita kepada manusia, sebisa mungkin kita menjadi orang-orang yang bermanfaat. Orang-orang yang bermanfaat yang bisa meringankan segala beban, kesedihan, kekurangan orang lain. Seumpama kita punya uang 10.000, rela kita berbagi 5.000. Seumpama kita punya uang 1 juta, rela kita berbagi 500.000. Seperti itu. Karena besok nek wong pe mati, mesti ditakoni mudine kondo. Wonten hak kuwoh, hak adami. Mbek menawi niki si fulan gadah utang piutang ingkang kedhi saged dipun ikhlasaken, bilih kathah saged dipun urus kalian keluarga. Begitulah. Hutang itu menjadi ganjalan ketika kita akan menuju ke alam barzakh. Jadi kalau kita nggak bisa memberikan solusi kepada orang lain, jangan diberi utang, kasih.
Karena ketika kita memberikan hutang, kita akan kehilangan dua. Yang pertama kita akan kehilangan uang itu, dan yang kedua akan kehilangan teman. Jadi kalau kita mampu, kalau kita bisa, kasih saja semampu kita, jangan diberi hutang. Monggo. Terus apa sebenarnya sih motivasi dari Mas Heru sendiri hingga Mas Heru bisa seperti ini? Apa dari latar belakang Mas Heru memang dari keluarga yang cukup? Tidak mas, saya dari keluarga yang sederhana mas. Saya sudah tidak punya orang tua, bapak. Saya dari kecil mas ya, saya dari kecil itu mas, demi Allah, demi Rasulullah. Hak ya kita ini menghadap kemana ini, ke barat ya, betul. Saya itu ingat mas, dari kecil saya mas, sejak saya kelahiran ASC Malaysia asli, saya itu dibuang mas sama ibu saya. Bapak pisah sama ibu, saya hidup terlantar mas di Kuala Lumpur, kampung Pandan mungkin ya, kalau saya masih ingat ya. Paspor saya masih Malaysia mas. Saya itu dibuang mas di Malaysia sama ibu saya. Bapak itu kerja mas. Bahkan anak yang seperti saya usia 5 tahunan, saya dibuang. Itu ada macan mas. Itu ada saksinya mas, di Jendu namanya Pak Sodarmin, Pak Sarekan, dan ada yang mati yang satu, ada 2 lah. Siapa namanya aku agak kurang tahu ya. Dan ibu saya sampai sekarang masih hidup lah di Lamongan ya, masih hubungan ini masih. Kalau saya ketemu pada waktu bapak saya 40 harinya, pas pada waktu bapak wafat itu masih baik sama saya. Cuma saya nggak minta apa-apa sama ibu, hanya saya ingin membahagiakan ibu. Saya cuma minta dirangkain tok sama ibu. Saya bersumpah demi aku, demi nama baik bapak saya akan terus berbuat baik, mengasihi orang. Kalau bisa, karena saya sadar, saya sampai ini tidak bikin apa-apa mas, ini tidak kata-kata, ini fakta mas. Saya dibuang ibu saya dari kecil mas. Saya ada seekor macan mas, namanya Tokeh, bernama Mundus. Itu zaman dulu kan belum ada HP kayak ini mas ya, belum ada alat-alat canggih. Itu ada HT mas, HT itu sama teleskop itu gitu. Itu kok mas Heru, HT itu sama teleskop itu gitu. Itu kok mas Heru. Iya. Macan itu anaknya itu jatuh mas. Ini macan anaknya, tak taruh di sini bro. Katanya Mundus, mati Heru itu. Akhirnya mas, malah macan itu katanya bapak saya kan di sana sering dipanggil, bapak saya kan namanya Abdul Qorik, di sana dikenal dari Haji Mas Hari di Malaysia sana. Saya ditemu sama bapak, ceritanya panjang lebar tentang ibu, kan sekarang udah bisa kan sama ibu ya. Ceritanya panjang lebar, tidak usah disampaikan kepada umum. Habis itu saya mau dibeli mas sama bos besar, namanya Toke Antoni, tidak tahu ya, ngomong gini, Heru minta berapa Pak Haji? Bapak saya itu belum haji mas, tapi di sana panggilannya Bang Haji gitu. Bapak kan orang tenar, seorang ternama gitu. Lebih baik Heru kamu tembak bos daripada Heru kamu beli. Jadi saya di sana kan, kalau di sini kan bahasanya Indomaret ya, Alfamart, di sana kan bahasanya supermarket kan, sering diajak supermarket kepada orang-orang kaya, dan saya dikenal kepada bos-bos besar seperti itu. Makanya sampai sekarang mas, saya dikenal orang gini-gini. Saya sederhana mas, ya tidak orang kaya, dibilang orang kaya tidak, dibilang orang miskin ya enggak lah. Saya juga dipercaya bos-bos kepada PT-PT itu. Saya sering jaga-jaga gudang, PT ini, PT itu. Berarti Mas Heru akan melanjutkan terus, akan seperti ini terus. Ya, kalau bisa seperti itu mas. Terus harapan Mas Heru ke depannya seperti apa? Ya saya tidak mempunyai harapan apa, saya cuma ini mas, berniat baik. Saya kan sebagai rakyat biasa ya, saya kan ya juga pedagang sapi. Kalau ada itu umpama rugi berapa, untung berapa, saya kan sering berjalan di sapi itu. Terus yang saya inginkan gini mas, saya mau membanggakan orang tua saya, dan saya mas drama kerja seperti ini di mana-mana. Saya selalu mengingat anak saya mas.
selama saya ngasih uang gini-gini sama orang, saya ingin menjadikan anak saya, Mas. Dan saya selalu berpikir, ingat masih ada yang menunggu rizkimu di rumah. Jadi saya sekedar tanggung jawab saya sebagai umat muslim. Oke, demikianlah Mas Heru ya. Iya. Apa yang sudah Mas Heru lontarkan di hari ini benar-benar saya merasa benar-benar menemui sosok seorang Mas Heru yang benar-benar tidak melihat dari segi pendidikan, tidak lihat dari segi ekonomi, tapi terus berbagi. Ya, harapan saya terus dan terus. Terima kasih saudaraku. Apabila Mas Heru ada salah ucap dan lain sebagainya, cara basa kromo inggire, basa Jawane biasane wong Jawa, mbok menawi Mas Heru enten kangkung yang pergi sadene nyuwun sewu dados kula. Mohon maaf yang sebetulnya. Sama-sama. Mas Udin ya dari Jakarta ke sana.